Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai instalasi listrik dengan standar KNX. Ini merupakan pembahasan atau video bagian yang ketiga. Pada video bagian pertama, di sana kita telah membahas mengenai konsep dasar KNX, yaitu mengenai perangkat-perangkat yang digunakan, kemudian topologinya, kemudian tipe data pada telegramnya, dan cara pengalamatan atau group address. Sedangkan pada video bagian kedua, kita telah membahas mengenai cara pemrogramannya menggunakan software ETS. Nah, pada video bagian ketiga ini, yang pertama nanti kita akan melihat bagaimana cara pengawatannya. Nah, pengawatan yang akan kita buat ini berdasarkan rangkaian yang telah kita buat programnya pada video bagian kedua. Setelah itu kita akan membahas metode untuk mengkoneksikan sistem KNX dengan komputer. Nah, dalam koneksi dengan komputer ini kita memerlukan interface. Nah, hal yang paling penting agar sistem KNX kita bisa terkoneksi dengan komputer ini mengenai IP address. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan pemahaman mengenai jaringan komputer, dan filenya ini bisa Anda baca, bisa Anda lihat pada link yang diberikan di deskripsi video bagian ketiga ini. Jadi untuk koneksi KNX ke komputer ini bisa secara langsung menggunakan kabel LAN, atau bisa juga KNX-nya ini kita akses melalui jaringan lokal. Nah, yang terakhir nanti kita akan mentransfer atau mendownload program yang telah kita buat pada video bagian kedua. Kemudian kita akan menguji rangkaiannya dan programnya apakah sudah sesuai dengan kondisi yang kita harapkan. Oke, kita mulai dengan pengawatan. Jadi pengawatan yang akan kita buat ini berkaitan dengan rangkaian pada video bagian kedua. Nah, sebaiknya sebelum kita melakukan proses pengawatan, kabel-kabel atau terminal-terminal dari rangkaiannya ini kita tandai terlebih dahulu, terutama kabel-kabel yang harus kita satukan. Nah, tentunya dalam proses pengawatan ini kita memerlukan panel, dan pada panelnya ini kita menggunakan 4 buah terminal blok. Jadi ini terminal blok A, terminal blok B, terminal blok C, dan terminal blok D. Jika kita perhatikan pada gambar ini merupakan penghantar netral. Jadi ini maksudnya 5A ini maksudnya adalah bagian ini kita masukkan ke terminal blok A, yaitu terminal yang kelima. Jadi pada bagian ini. Sedangkan yang ini maksudnya adalah terminal 9 sampai dengan 12 dari terminal blok D. Jadi dari sini sampai dengan ini kita jumper atau kita hubungkan. Demikian juga dengan bagian ini. Jadi terminal 9 sampai dengan 12 dari terminal blok A ini kita jumper atau kita hubungkan. Nah, hal ini kita lakukan karena kita harus menghindari menyambungkan atau menjumper kabel pada terminal-terminal peralatannya. Sebagai contoh misalnya untuk bagian 9A dan 10A ini harus kita satukan. Nah, untuk menyatukannya atau untuk menyambungkannya sebaiknya jangan melalui terminal dari perangkatnya, tetapi kita menggunakan terminal blok. Oke, peralatan kita sudah kita buat proses pengawatannya. Ini merupakan MCB untuk proteksi peralatan KNX. Sedangkan ini merupakan power supply KNX, ini KNX IP interface, binary input, dan switch aktuator. Sedangkan ini MCB untuk proteksi rangkaian daya yang berkaitan dengan beban. Kemudian ini merupakan push button sensor. Ini merupakan saklar yang kita inputkan ke binary inputnya. Ini terminal blok A, terminal blok B, terminal blok C, dan yang atas itu terminal blok D. Ini nanti akan kita gunakan untuk koneksi ke beban. Kemudian bagian ini merupakan dudukan kabel atau dikenal dengan istilah duct sirip karena bagian sampingnya ini berlubang. Sedangkan ini rel omega.
ini tempat dudukan untuk perangkat-perangkatnya. Nah, bagian ini merupakan bus dari KNX-nya. Jadi setiap komponen ini terhubung secara paralel. Kabel-kabel ini selain untuk menyuplai daya ke setiap peralatan, juga berfungsi untuk mengirimkan data atau mengirimkan telegram. Nah, ini kondisi kabel setelah kita kupas. Jika kita perhatikan di sini ada 4 bagian ya. Yang merah hitam ini bagian yang berkenaan dengan supply dan berkenaan dengan telegram. Kemudian ini adalah foil shielding dan ini drain wire. Nah, kedua bagian ini, foil shielding dan drain wire ini digunakan jika sistem kita dilengkapi dengan ground. Jadi fungsinya untuk memproteksi sistem KNX-nya dari interferensi elektromagnetik. Jadi jika lokasi sistem KNX kita ini rentan terhadap elektromagnetic interferensi atau EMI, sebaiknya foil shielding dan drain wire-nya ini kita hubungkan ke ground, sehingga jika ada sinyal-sinyal gangguan, maka sinyal-sinyal tadi itu bisa disalurkan ke dalam tanah dan tidak mengganggu sistem kita. Untuk sistem kita, groundnya tidak kita gunakan, jadi kedua bagian ini bisa tidak kita gunakan. Jadi yang kita gunakan hanya bagian positif dan negatifnya. Nah, cara menghubungkannya tinggal kita colokkan saja di bagian ini. Atau coba kalau kita buka, untuk membukanya tinggal kita congkel ya dari bagian bawahnya, pelan-pelan. Nah, perhatikan di sana ada 4 lubang. Ada 4 lubang. Nah, sebaiknya ketika memasangnya kita mulai dari lubang yang paling bawah. Sehingga ketika ada komponen lain yang akan kita sambungkan, ini kita tidak mengalami kesulitan. Jadi sebaiknya dimulai dari lubang yang paling bawah. Oke, kita pasang kembali. Jadi bagian positif dan negatifnya ini bisa kita masukkan saja ke sini ya, kemudian didorong. Oke, selanjutnya untuk push button sensornya, di sini juga kita lengkapi dengan terminal ya. Dan kabelnya ini, kabel KNX-nya ini kita ngambil dari bagian ini. Sebenarnya bisa juga ini kita ambil langsung dari power supply. Coba di sini sudah ada 3 kabel, jadi kita ngambil dari bagian lain, yaitu bagian ini. Nah, sebaiknya untuk kabel KNX-nya ini kita hindari agar bertumpuk dengan sumber AC atau rangkaian daya. Jadi ini sebaiknya posisinya harus juga kita perhatikan, jangan sampai di sini terlalu banyak kabel yang berkaitan dengan rangkaian daya atau sumber AC. Karena hal ini bisa juga menyebabkan interferensi terhadap sistem KNX kita. Jadi untuk kabel KNX-nya ini lebih baik lagi kalau kita sediakan dudukan kabel tersendiri atau duct sirip tersendiri, jadi tidak bergabung dengan sumber AC atau sumber untuk rangkaian daya. Kemudian jika ternyata ada kesalahan pemasangan, kabel KNX-nya ini bisa kita lepaskan dengan cara memutar-mutarnya sambil menarik sedikit terminal atau konektornya. Kita lihat untuk rangkaian dayanya. Jadi ini merupakan kabel untuk sumber AC 220 volt. Pasanya ini kita masukkan ke terminal nomor 1, sedangkan netralnya kita hubungkan ke terminal nomor 5. Ini sengaja kita berikan ruang, siapa tahu nanti sistem kita ini akan kita hubungkan dengan sistem 3 fasa. Jadi jika ada peralatan 3 fasa yang akan kita kontrol dengan KNX, untuk fasanya bisa kita sambungkan ke 3 terminal ini. Anggaplah ini terminal R, S, dan T. Nah, untuk bagian ini sistem kita hanya merupakan sistem 1 fasa. Nah, untuk input fasanya, jika kita perhatikan di sini ada dua kabel.
Yang pertama ini kita masukkan ke MCB untuk proteksi KNX-nya. Kemudian outputnya kita masukkan ke terminal pasa dari power supply KNX-nya. Nah, untuk netralnya ini tinggal kita sambung ke bagian ini. Kemudian yang kedua, atau bagian fase yang kedua, ini berkaitan dengan rangkaian daya. Nah, rangkaian dayanya itu mengambil dari output switch aktuator. Nah, ini juga perlu kita proteksi. Jadi proteksinya kita menggunakan MCB. Jadi untuk kabel yang kedua ini kita sambung ke MCB. Kemudian output dari MCB-nya ini kita arahkan ke terminal 9 sampai dengan 12. Jadi di sini kita jumper. Nah, sebenarnya untuk menjumpernya ini menggunakan terminal khusus ya, hanya saja di sini kita jumper dengan menggunakan kabel. Nah, ini kenapa kita jumper? Karena untuk switch aktuatornya ini fasanya harus masuk di terminal yang pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh. Ini semuanya harus kita hubungkan. Nah, untuk menghubungkannya sebaiknya jangan di peralatan ini. Jadi dalam melakukan pengawatan sebaiknya dihindari menghubungkan atau menyambungkan dua kabel pada satu terminal, sehingga kita memerlukan terminal blok. Jadi terminal nomor 1, nomor 3, nomor 5, dan nomor 7 ini kita hubungkan melalui terminal blok pada bagian ini. Makanya di sini di jumper. Jadi output dari MCB tadi di sini kita jumper. Kemudian terminal nomor 1 dan nomor 3 dari switch aktuatornya ini kita hubungkan pada bagian ini. Karena di sini kita hanya menggunakan dua beban. Nah, jika seandainya nanti kita akan menambahkan beban, maka terminal nomor 5 dan nomor 7 ini juga kita hubungkan ke bagian terminal blok yang telah kita jumper ini. Selanjutnya untuk terminal nomor 2, nomor 4, jadi 2 dan 4 ini kita hubungkan ke beban. Jadi ini kita sambungkan ke terminal blok bagian D. Demikian juga untuk netralnya, karena beban juga butuh netral, ini kita sambungkan dari terminal blok A ke terminal blok D. Oke, selanjutnya untuk binary input, jika kita perhatikan di sini ada 6 terminal. Nah, terminal yang kedua ini tidak digunakan. Terminal yang pertama ini merupakan terminal common, sedangkan 1, 2, 3, dan 4 ini berkaitan dengan inputnya. Nah, peralatan-peralatan yang dihubungkan ke binary input, misalnya saklar, itu terminalnya ada 2. Berarti untuk binary inputnya ini, sebagai contoh misalnya saklarnya akan kita hubungkan ke input bagian 1. Nah, ini masuk ke terminal pertama dari saklar, ini masuk ke terminal berikutnya dari saklar. Nah, jika ada 2 saklar atau 4 saklar yang akan kita gunakan, berarti salah satu terminal saklarnya harus kita hubungkan ke common. Jadi jika ada 4 saklar yang akan kita gunakan, berarti di bagian ini ada 4 kabel yang harus kita sambungkan. Nah, sebaiknya nyambungnya juga jangan langsung di terminal common, tapi kita juga menggunakan terminal blok. Jadi ini bisa kita hubungkan ke terminal blok bagian C. Nah, ini kita jumper. Kemudian terminal nomor 1, 2, 3, dan 4 ini bisa kita hubungkan ke terminal blok B. Nah, karena di sini inputnya yang kita gunakan hanya 1, berarti di sini hanya satu kabel. Tetapi jika misalnya inputnya akan kita tambah, tinggal kita hubungkan terminal inputnya ini ke terminal blok bagian B. Oke, ini saklar yang kita gunakan. Terminal pertamanya kita hubungkan ke nomor 1. Ini berkaitan dengan input nomor 1. Kemudian untuk terminal berikutnya kita hubungkan ke terminal blok bagian C yang kita jumper ini.
Kalau akan kita tambahkan saklar lain, tinggal kita hubungkan ke bagian ini. Kemudian kita tambahkan lagi kabel dari sini ke input 2. Kemudian untuk terminal berikutnya ini bisa kita hubungkan ke saklar yang kedua. Oke, jadi coba silakan Anda amati skema pengawatan yang telah kita bahas. Dan yang perlu diingat, untuk koneksi-koneksi pada terminal peralatan ini sebaiknya dihindari ada 2 atau lebih kabel yang kita hubungkan pada terminal yang sama. Nah, kalau hal tersebut harus kita lakukan, sebaiknya kita menggunakan terminal blok. Oke, kita lanjutkan dengan koneksi KNX dengan komputer. Nah, agar sistem KNX kita bisa berinteraksi dengan komputer, maka diperlukan antarmuka atau interface. Ada beberapa jenis interface. Yang pertama, ini merupakan IP router. Nah, sebenarnya IP router ini lebih bermanfaat jika topologi dari sistem KNX kita memiliki lebih dari satu line. Mengenai hal ini, coba silakan Anda simak kembali pembahasan kita pada video bagian pertama, khususnya pada bagian topologi. Kemudian interface yang kedua, ini merupakan IP interface. Jika kita menggunakan perangkat ini, umumnya sistem KNX kita bisa kita akses lebih dari satu komputer. Kemudian perangkat yang ketiga, ini yang paling sederhana, yaitu USB interface. Jika kita perhatikan, di sini ada terminal LAN, sama juga dengan pada bagian ini. Nah, kabel LAN itu tentunya kabelnya lebih dari 2. Sedangkan untuk sistem KNX-nya, di sini kabelnya hanya ada 2. Berarti bahasa yang ada pada daerah ini dengan sistem KNX-nya ini memiliki bahasa yang berbeda. Sehingga agar bisa saling berkomunikasi, tentunya diperlukan penerjemah. Jadi interface ini bisa kita sederhanakan, bisa kita istilahkan dengan penerjemah. Kemudian jika kita menggunakan IP router atau IP interface, hal penting yang harus kita perhatikan adalah mengenai IP address-nya. Kemudian jika topologi dari sistem KNX kita memiliki lebih dari satu line, sebagai contoh ditunjukkan pada gambar ini. Jadi anggaplah ini merupakan areanya. Areanya di sini kita namakan sebagai gedung lab. Kemudian anggaplah di gedung lab ini ada ruang instalasi. Pada ruang instalasi ini dipasang sistem KNX. Nah, ini merupakan LAN 1. Kemudian di gedung lab ini juga ada ruang kontrol. Pada ruang kontrol ini juga ada sistem KNX dan merupakan LAN 2. Nah, antara LAN 1 dengan LAN 2 ini dihubungkan dengan LAN utama. Nah, untuk memprogram kedua LAN ini bisa kita lakukan dari salah satu LAN. Sebagai contoh misalnya jika komputer kita ada di LAN 1, maka LAN 2 ini bisa kita program dari komputer yang ada pada LAN 1. Oke, berikutnya untuk mengkoneksikan KNX dengan komputer bisa kita lakukan dengan 2 metode. Yang pertama, ini KNX-nya langsung kita hubungkan ke komputer menggunakan kabel LAN. Tentunya interface yang harus digunakan di sini IP router atau IP interface. Kemudian metode yang kedua, KNX-nya ini diakses oleh komputer melalui jaringan lokal. Nah, di sini kita bisa menggunakan WiFi router. Nah, peralatan ini umum digunakan. Jadi WiFi router ini sebenarnya fungsi utamanya untuk menghubungkan antar jaringan atau untuk mengakses internet. Tetapi umumnya WiFi router juga sudah dilengkapi dengan perangkat untuk membentuk jaringan lokal. Jadi pada WiFi router ini ada terminal untuk kabel LAN, tentunya juga dilengkapi dengan jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Nah, untuk KNX-nya ini bisa kita hubungkan langsung ke WiFi router. Kemudian setiap komputer di sini bisa kita hubungkan ke WiFi router melalui Wi-Fi, bisa juga melalui kabel LAN. Nah, dengan menggunakan metode yang kedua, tentunya sistem KNX-nya ini bisa diakses lebih dari satu komputer. Untuk metode yang pertama ini sebenarnya juga merupakan jaringan lokal, hanya saja perangkatnya hanya ada 2. Kemudian agar setiap perangkat yang berada pada jaringan bisa saling berkomunikasi, hal paling penting yang harus kita perhatikan adalah IP address-nya.
Jadi IP address antara setiap perangkat ini harus ada kesesuaian. Oke, supaya lebih mudah dipahami, kita langsung ke contoh kasusnya. Kita perhatikan tabel yang pertama ini. Jadi pada jaringannya ini ada dua perangkat, yaitu IP interface dan komputer. Kemudian di sini ada parameter yang dikenal dengan istilah subnet mask, IP address, network ID, dan host ID. Nah, kedua perangkat ini bisa saling berkomunikasi dengan syarat network ID-nya ini harus sama dan host ID-nya ini harus unik atau harus berbeda. Jika kita perhatikan untuk IP interface-nya, di sini subnet mask-nya 255, 255, 255. Jadi ketiga bagian ini semuanya 255. Demikian juga untuk komputer. Sedangkan untuk IP address-nya, untuk IP interface 192.168.1.200. Ini merupakan IP address dari komputer. Nah, sekarang network ID-nya itu ditentukan oleh ketiga bagian ini. Jadi karena di sini ketiga bagiannya semuanya terisi 255, berarti untuk network ID-nya yang digunakan juga tiga bagian dari IP address-nya. Artinya untuk IP interface-nya, network ID-nya adalah 192.168.1. Sedangkan untuk komputer, ini 192.168.2. Jika kita perhatikan, ini network ID-nya berbeda. Berarti kedua perangkat ini tidak akan bisa saling berkomunikasi karena network ID-nya di sini berbeda. Kemudian contoh berikutnya, jika kita perhatikan untuk interface-nya, ini subnet mask-nya ketiga bagian ini terisi 255, sedangkan untuk komputer hanya dua bagian yang terisi 255. Berarti untuk IP interface, network ID-nya adalah 198.162.168.2. Kemudian untuk komputer, karena di sini hanya dua bagian yang terisi, berarti network ID-nya adalah 192.168. Nah, ini karena network ID-nya berbeda, maka kedua peralatan ini juga tidak bisa saling berkomunikasi. Oke, contoh berikutnya, jika kita perhatikan antara interface dan komputer, ini semuanya sama, jadi host ID-nya ini juga sama. Nah, karena network ID dan host ID-nya sama, nah kedua perangkat ini juga tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, kedua perangkat ini di dalam jaringan akan dianggap sebagai perangkat yang sama. Jadi karena network ID dan host ID-nya sama, maka kedua perangkat ini dianggap oleh jaringan adalah perangkat yang sama sehingga tidak bisa saling berkomunikasi. Contoh yang keempat, jika kita perhatikan subnet mask dari interface dan komputer, ini ketiga bagiannya terisi. Berarti network ID-nya adalah tiga bagian dari IP address. Sedangkan host ID-nya adalah bagian terakhir dari IP address-nya. Nah, jika kita perhatikan di sini network ID-nya sudah sama dan host ID-nya ini sudah unik atau berbeda. Nah, untuk kasus yang keempat ini, kedua perangkat ini akan bisa saling berkomunikasi. Oke, jadi syarat agar perangkat-perangkat yang berada pada jaringan lokal bisa saling berkomunikasi, yang pertama, network ID-nya harus sama, kemudian yang kedua, host ID-nya harus unik atau berbeda. Kemudian pada sistem operasi tertentu, misalnya pada Windows 10, nilai subnet mask yang harus kita inputkan adalah prefix length-nya. Prefix length yang berkaitan dengan subnet mask. Nah, untuk subnet mask 255.255.255 ini jika kita ubah menjadi bentuk biner, ini hasilnya diberikan pada bagian ini. Nah, prefix length-nya itu ditentukan oleh angka 1 atau bit 1 yang muncul secara berurutan. Nah, jika kita hitung, ini bit satunya ini yang muncul secara berurutan ini ada 24. Berarti untuk subnet mask 255.255.255 prefix length-nya adalah 24. Jadi pada sistem operasi seperti Windows 10, untuk subnet mask-nya yang harus kita inputkan adalah prefix length-nya
bukan subnet masknya. Artinya prefix lag ini akan mewakili subnet mask. Kemudian untuk memberikan nilai IP address dan subnet mask ini bisa kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara manual atau statis. Jadi IP address yang kita inputkan ini tidak akan berubah. Kemudian cara yang kedua dengan metode otomatis, dinamis, atau dikenal juga dengan istilah DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, jika perangkat kita setel IP address-nya secara DHCP, tentunya pada jaringan harus ada perangkat lain yang bisa memberikan IP address-nya. Jadi metode yang kedua ini hanya bisa kita lakukan jika pada jaringan kita terdapat perangkat yang bisa memberikan IP address secara otomatis pada perangkat-perangkat yang terhubung pada jaringan. Nah, contoh perangkatnya misalnya adalah WiFi router. Nah, seperti yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya tadi, pada WiFi router ini terdapat fasilitas untuk membentuk jaringan lokal. Artinya pada WiFi router ini umumnya tersedia fasilitas untuk memberikan IP address secara otomatis terhadap semua perangkat yang terhubung dengannya. Nah, jika KNX kita terhubung dengan komputer ini secara langsung menggunakan kabelan, berarti pada jaringannya ini tidak ada perangkat yang bisa memberikan IP address secara otomatis. Maka pada KNX maupun komputernya, IP address-nya ini harus kita input atau harus kita setel secara manual. Dan tentunya nilai subnet mask dan IP address yang kita berikan pada kedua perangkat ini harus memberikan network ID yang sama pada kedua perangkat. Kemudian host ID-nya harus berbeda. Oke, kemudian bagaimana jika KNX kita ini akan diakses dari komputer melalui jaringan lokal? Nah, sama seperti metode yang pertama, semua perangkat yang terhubung ke jaringan ini bisa kita berikan IP-nya secara manual atau secara statis. Dengan syarat semua perangkat ini IP address dan subnet masknya ini juga harus memberikan network ID yang sama dan host ID yang berbeda dari semua perangkat, termasuk WiFi routernya. Tetapi sebaiknya jika komputer yang kita gunakan ini berupa laptop, sebaiknya setelan IP-nya di sini kita buat menjadi DHCP. Nah, hal ini untuk mencegah apabila laptop tadi kita bawa ke jaringan lain, jika laptopnya ini kita setel IP address-nya secara statis atau secara manual, ada kemungkinan laptop kita tidak bisa mengakses jaringan yang baru karena IP address-nya tidak sesuai dengan jaringan baru tersebut. Jadi sebaiknya jika komputer ini berupa laptop yang sering kita gunakan di jaringan lain, sebaiknya setelan IP address-nya di sini secara otomatis atau DHCP. Nah, untuk KNX-nya, karena KNX ini umumnya tidak berpindah-pindah tempat, sebaiknya setelan IP-nya ini kita buat secara statis. Hal ini bertujuan agar koneksinya dengan jaringan ini lebih baik. Oke, di bagian ini ditunjukkan perangkat interface yang kita gunakan. Jadi, perangkat interface yang kita gunakan adalah IP interface. Bentuk fisiknya diperlihatkan pada bagian ini. Kemudian pada bagian kanan ini diberikan parameter-parameternya. Nah, untuk mengetahui parameternya ini bisa kita peroleh dari buku petunjuknya atau bisa juga kita akses melalui web browser. Oke, kita lihat yang pertama untuk subnet masknya. Ketiga bagian ini terisi 255. Berarti network ID-nya adalah 192.168.2, sedangkan host ID-nya adalah 200. Nah, untuk cara memberikan IP address-nya ini untuk IP interface kita ini bisa juga kita ubah. Jadi kalau satu ini metodenya secara statis atau manual, ini bisa kita ganti nilainya. Tetapi kalau kita isikan dengan 4, berarti metode pemberian IP address-nya ini secara otomatis atau DHCP. Ingat,
Jika kita menggunakan DHCP, pada jaringan kita harus ada perangkat yang bisa memberikan IP address secara otomatis. Misalnya jaringan kita harus dilengkapi dengan WiFi router. Nah, jika IP interface ini kita tetapkan metode pemberian IP address dan subnet masknya secara statis atau manual, maka kedua parameter ini harus kita perhatikan. Harus kita sesuaikan dengan perangkat-perangkat lain yang ada pada jaringan. Nah, ingat pembahasan kita pada bagian sebelumnya tadi, kedua parameter ini akan menentukan nilai dari network ID dan host ID dari perangkat yang kita gunakan. Dan agar perangkat-perangkat yang kita gunakan tersebut bisa saling berkomunikasi, maka network ID-nya harus sama dengan perangkat lain dan host ID-nya harus unik, artinya berbeda dengan perangkat-perangkat lainnya. Oke, ini peralatannya sudah kita rangkai sesuai dengan pembahasan kita tadi. Dan sudah kita berikan sumber sebesar 220 volt. Kita hubungkan kabelan ke KNX IP interface-nya. Kemudian untuk MCB-nya yang kita nyalakan hanya untuk KNX-nya, MCB untuk rangkaian dayanya ini masih dalam kondisi off. Kita lihat lampu untuk kabelannya apakah sudah menyala. Nah, ini ternyata masih padam. Ini karena kabelannya belum terkoneksi ke komputer. Oke, kita sambungkan kabelan ke komputer. Kemudian kita periksa kembali apakah lampu untuk LAN-nya sudah menyala. Nah, di sini sudah menyala. Jika ternyata belum menyala, berarti ada permasalahan pada kabel LAN yang kita gunakan. Oke, berikutnya kita periksa koneksi antara komputer dengan IP interface. Kita bisa menggunakan perintah ping melalui command prompt. Bisa kita cari programnya di bagian ini. Nah, IP address dari IP interface kita adalah 192.168.2.200. Enter. Nah, di sini terlihat bahwa antara komputer dengan IP interface di sini belum terkoneksi. Nah, hal ini disebabkan karena IP address dari komputer kita ini belum sesuai dengan IP address dari KNX interface. Nah, di sini kita akan mengubah IP address dari komputer. Caranya dengan masuk pada bagian ini. Karena di sini kita menggunakan kabel LAN, kita masuk ke network untuk bagian ini. Anda perhatikan di sini IP settingnya disetel secara otomatis atau di HCP. Nah, karena di sini kita tidak menggunakan router, artinya koneksi antara komputer dengan KNX IP interface ini secara langsung, maka tidak ada perangkat yang bisa menyediakan IP address secara otomatis. Jadi kita harus mengubahnya menjadi manual. Di sini kita edit. Kita ganti ke manual, kita aktifkan IPv4-nya, kemudian kita ketikkan IP address untuk komputer kita. Ini network ID-nya harus sama dengan network ID dari KNX interface. Jadi ini merupakan network ID-nya. Nah, untuk ID hostnya atau ID dari komputer kita ini tidak boleh sama dengan KNX IP interface. Untuk KNX IP interface tadi host ID-nya adalah 200, di sini bisa kita berikan 100, intinya harus berbeda. Kemudian ini prefix length untuk subnet max-nya adalah 24. Ini bisa kita kosongkan ya, tapi di sini akan kita isi. Gateway ini sebenarnya
diperlukan jika jaringan kita ini akan berhubungan dengan jaringan lain. Jadi bagian ini bisa kita isi, bisa juga tidak kita isi. Cuma di sini akan kita isi sesuai dengan gateway dari KNX IP interface, yaitu 192.168.2.1. Kemudian kita save. Coba kita ping lagi. Nah, di sini terlihat bahwa komputer kita ini sudah terkoneksi dengan KNX IP interface. Oke, kemudian bagaimana jika komputer kita ini akan kita koneksikan ke KNX IP interface melalui router yang dilengkapi dengan WiFi. Peralatan ini umum digunakan. Oke, kita cabut terlebih dahulu koneksi kabelannya. Kabelan ke komputer ini nanti akan kita hubungkan ke router WiFi. Oke, jadi nanti kabelan dari KNX interface-nya kita sambungkan ke WiFi router, tetapi tetap ada kemungkinan antara KNX interface dengan WiFi router tidak bisa ada komunikasi jika pengaturan WiFi-nya ternyata tidak sesuai. Nah, untuk KNX interface yang kita gunakan, setelan IP address-nya di sana adalah setelan statis. Sebenarnya bisa saja kita ubah menjadi setelan DHCP, tapi kita gunakan setelan statisnya. Nah, di sini yang kita perlu periksa apakah WiFi router yang kita gunakan network ID-nya bersesuaian dengan network ID dari KNX interface. Oke, langkahnya kita masuk dulu ke WiFi routernya. Nah, untuk setelan jaringan WiFi komputer yang kita gunakan di sini, IP address-nya disetel secara otomatis atau DHCP. Jadi nanti alamat IP address-nya ini akan diberikan secara otomatis oleh router. Oke, ini sudah terkoneksi. Kita buka web browser. Nah, sebenarnya untuk WiFi router yang kita gunakan ini IP address-nya ini tidak sesuai dengan KNX IP interface. Karena untuk WiFi router yang kita gunakan ini IP address-nya diawali dengan 172. Nah, karena IP address-nya ini network ID-nya tidak sama dengan KNX interface, ini harus kita ubah. Sebenarnya bisa juga kita mengubah setelan IP address dari KNX interface-nya menjadi DHCP, sehingga ketika kita gunakan maka IP address dari KNX interface-nya ini diberikan secara otomatis oleh WiFi router. Tapi di sini akan kita ubah adalah IP address dari WiFi routernya. Kita masuk ke bagian network configuration. Nah, ini IP address-nya, ini network ID-nya ini tidak sesuai dengan network ID dari KNX interface yang kita gunakan. Oke, kita ubah nilainya menjadi 192.168.2. Jadi ini adalah network ID dari KNX IP interface. Untuk host ID dari WiFi routernya ini sebaiknya kita samakan dengan gateway dari KNX IP interface. Artinya ketika ada komunikasi dengan jaringan luar, maka komunikasinya melalui WiFi router. Jadi IP address dari KNX interface-nya kita buat menjadi 198.162.2.1 dan ini merupakan gateway untuk komunikasi ke jaringan luar, walaupun ini sebenarnya tidak kita gunakan fasilitas ini. Kemudian subnet mask-nya juga ini harus kita sesuaikan. Nah, hal lain yang juga penting, sebaiknya untuk pemberian IP address secara otomatis kita usahakan agar
tidak menjangkau atau di luar dari IP address KNX interface yang kita gunakan. Untuk interface yang kita gunakan tadi host ID-nya adalah 200. Nah, di sini harus sebaiknya kita berikan host ID yang rentangnya itu tidak menjangkau 200. Misalnya di sini dari 10 sampai dengan 180. Oke, jadi IP address yang bisa diberikan secara otomatis oleh WiFi router ini, host ID-nya itu dari 10 sampai 180. Jadi di sini sebaiknya kita usahakan agar tidak mencapai 200 karena host ID dari KNX IP interface kita adalah 200. Ini tujuannya agar koneksinya lebih baik. Jadi kemudian kita simpan. Oke, kita lanjutkan ke bagian ketiga, yaitu proses transfer atau download program pada ETS ke sistem KNX-nya. Oke, seperti yang telah kita bahas tadi, sebelum proses download, kita harus memastikan bahwa komputer ini terkoneksi dengan sistem KNX. Kemudian untuk komputernya sebaiknya firewall-nya kita nonaktifkan. Ini tujuannya agar koneksinya lebih stabil. Oke, untuk proses transfernya kita bisa menghubungkan langsung sistem KNX kita ke komputer dengan menggunakan kabel LAN, atau bisa juga kita memanfaatkan jaringan lokal. Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan memanfaatkan jaringan lokal, dalam hal ini WiFi yang disediakan oleh router yang kita gunakan. Dan prinsipnya atau konsepnya sama saja. Kita sambungkan kabel LAN dari KNX IP interface ke WiFi routernya. Oke, untuk WiFi-nya tadi telah kita putuskan hubungannya, kita sambungkan kembali. Nah, langkah berikutnya sebaiknya firewall jaringan pada komputer kita ini kita nonaktifkan. Kita masuk ke bagian properties dari jaringannya. Nah, di sini kita akan menggunakan profile public. Nah, untuk menonaktifkan firewall jaringannya, kita masuk pada bagian ini. Ini kita ubah. Oke, jadi agar koneksi komputer kita ke sistem KNX-nya lebih stabil, sebaiknya firewall pada komputer kita ini kita nonaktifkan. Oke, coba kita periksa kembali koneksi KNX-nya dengan menggunakan perintah ping. IP address dari KNX interface-nya adalah 192.168.2.200. Di sini terlihat bahwa antara komputer ini telah bisa berkomunikasi dengan atau sudah terkoneksi dengan sistem KNX kita. Oke, berikutnya kita buka software ETS. Nah, di sini juga kita harus memastikan koneksinya. Kita masuk ke bagian bus. Oke, di sini diperlihatkan 3 bagian. Yang pertama ini adalah interface yang sedang aktif sekarang.
Kemudian ini adalah bagian interface yang kita konfigurasi sendiri. Di sini masih kosong. Kemudian ini adalah interface yang terbaca oleh komputer. Nah, di sini interface yang terbaca oleh komputer hanya satu interface, karena pada jaringan kita ini hanya terhubung ke satu sistem KNX. Jika ternyata yang terbaca oleh komputer di sini lebih dari satu, tentunya kita harus memilih interface sesuai dengan sistem KNX yang akan kita program. Kemudian ada kemungkinan sistem KNX yang terkoneksi ke jaringan, interface-nya di sini tidak terbaca. Jadi walaupun komputer kita sudah kita setting IP address-nya dengan benar, demikian juga dengan sistem KNX-nya, IP address-nya sudah benar, tetapi ada kemungkinan interface-nya di sini tidak terbaca. Nah, untuk kasus tersebut kita bisa menambahkannya pada bagian ini. Yang kita tambahkan adalah IP tunneling-nya. Kemudian di sini bisa kita ketikkan nama koneksinya. Nah, di bagian ini harus kita ketikkan individual address sesuai dengan link yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya. Oke, jika kita perhatikan lagi interface yang kita gunakan, di sini ada 5 alamat untuk tunnelingnya. Nah, kita bisa memilih salah satu dari alamat ini. Nah, yang perlu diperhatikan, jangan sampai alamat yang kita pilih ini sudah dipakai oleh komputer lain. Jadi sebaiknya di sini kita harus memastikan bahwa alamat yang kita pilih di sini ini berbeda dengan alamat-alamat yang telah digunakan oleh komputer lain. Misalnya di sini kita pilih alamatnya 15.15.243. Nah, ini yang kita ketikkan adalah IP address dari IP interface yang kita gunakan, yaitu 192.168.2.200. Nah, sebaiknya kita tes dulu koneksinya. Anda perhatikan di sini sudah oke, berarti bisa kita pilih. Oke, jika kita perhatikan ternyata di sini individual address-nya ini berbeda dengan yang kita ketikkan tadi. Jadi yang kita pilih adalah 243, ternyata di sini berubah menjadi 242. Ini sebenarnya sistemnya ini akan mendeteksi tunneling mana yang masih bebas, atau bisa kita pastikan dengan mengetes alamat yang kita pilih ini apakah masih bebas atau sudah ada yang memakainya. Tinggal kita klik di sini. Di sini terlihat bahwa alamat ini belum digunakan oleh komputer lain, jadi bisa kita gunakan. Nah, cara lain yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah tunneling address dari IP interface ini masih free dengan mengaksesnya melalui web browser. Kita ketikkan IP address-nya. Nah, jika kita perhatikan untuk alamat 15.15.243 ini sedang terkoneksi dengan komputer lain, yaitu dengan komputer dengan IP address 192.168.2.18. Ini bisa jadi komputer ini sedang melakukan proses download program. Nah, biasanya setelah proses download programnya selesai, alamat ini juga akan menjadi free. Nah, jika ternyata IP interface yang kita gunakan ini bisa terdeteksi oleh komputer, sebaiknya kita pilih di bagian ini. Jangan dengan cara menambahkan. Oke, jadi untuk kasus kita di sini IP interface-nya ini bisa dideteksi oleh komputer, jadi sebaiknya ini kita hapus saja. Kita pilih atau kita tes terlebih dahulu. Ini sudah oke, kemudian kita select. Oke, jadi jika kita pertegas kembali untuk individual address atau tunneling address dari IP interface, yang harus kita gunakan adalah yang belum digunakan oleh komputer-komputer atau pengguna-pengguna lainnya yang akan mengakses sistem KNX kita. Nah, jika ternyata ada yang telah menggunakannya, ini sebaiknya kita ubah, dan mengubahnya
Ini bisa kita lakukan pada bagian ini. Jadi tinggal kita pilih. Dan ingat, ini tadi sebaiknya harus kita koordinasikan dengan komputer-komputer lain atau orang-orang lain yang akan mengakses KNX kita. Oke, untuk kasus ini kita gunakan individual address 241. Oke, berikutnya kita buka program yang telah kita buat pada video atau pembahasan bagian yang kedua. Kita buka panelnya, panel building, atau bisa juga kita buka panel-panel yang lain jika kita akan melakukan perubahan pemrograman. Nah, di sini kita hanya akan mengupload atau mentransfer programnya. Oke, Anda perhatikan ini semuanya masih kosong, artinya ini belum pernah kita transfer atau belum pernah kita download. Oke, yang pertama kita download untuk push button sensornya. Klik kanan di bagian ini, kemudian download. Nah, di sini untuk downloadnya ada beberapa opsi. Nah, karena ini belum pernah kita download, sebaiknya kita pilih full download. Ini kita pilih saja bagian ini, keep current setting. Anda perhatikan di sini ada permintaan supaya kita menekan programming button pada push button sensornya. Demikian juga untuk aktuatornya, switch aktuatornya, ini kita pilih full download karena belum pernah kita download sebelumnya. Nah, di sini juga diminta agar kita menekan programming button yang ada pada switch aktuator. Oke, yang terakhir untuk binary inputnya, kita tekan lagi tombol programming pada binary input. Oke, ini semuanya proses downloadnya telah sukses. Kemudian jika seandainya kita melakukan perubahan, anggaplah misalnya untuk push button 2 ini atau binary inputnya ini kita ubah parameternya. Nah, untuk detail programnya ini silakan Anda simak video pembahasan kita pada bagian 2 ya. Oke, jadi input 2-nya ini, input satunya ini kita rubah jadi toggle. Kemudian ini kita pilih no action. Kita kembali ke device-nya. Anda perhatikan di sini ada perubahan. Ini belum tercentang. Nah, untuk mendownloadnya sebaiknya kita pilih partial download sehingga kita tidak perlu lagi menekan tombol programming yang ada pada binary inputnya. Oke, berikutnya akan kita tes rangkaian kita apakah sudah sesuai dengan kondisi kerja yang diharapkan sesuai dengan pembahasan kita pada bagian kedua atau video yang kedua. Oke, kita naikkan dulu MCB untuk proteksi rangkaian dayanya. Kemudian coba kita cek untuk binary inputnya, dalam hal ini saklar yang kita gunakan. Kalau kita tekan tombol yang begini tentunya kita harapkan lampu 1 menyala, dan jika kita tekan bagian bawahnya tentunya kita harapkan lampu 1 padam. Anda perhatikan di sana ternyata tidak padam. Nah, dia padam ketika kita tekan lagi tombol bagian atas. Nah, ini tentunya tidak sesuai dengan kondisi kerja dari saklar yang kita harapkan.
Oke, jadi coba kita kembalikan programnya sesuai dengan pembahasan kita pada bagian kedua. Oke, kita kembalikan parameter dari binary inputnya sesuai dengan program yang telah kita buat pada pembahasan bagian kedua. Kita masuk ke parameternya. Input 1, ini tadi adalah on, kemudian ini adalah off. Masuk lagi ke device, kemudian kita download kembali. Di sini kita pilih partial download. Oke, coba kita periksa kembali kondisi kerja dari rangkaian kita. Anda lihat di sana lampunya menyala. Ketika kita tekan tombol bawah, tentunya lampunya harus mati. Nah, untuk fungsi dari push button sensornya, jika kita ingat kembali pembahasan kita pada bagian kedua dulu, bagian satu ini fungsinya untuk menyalakan dan mematikan lampu satu. Ini kondisinya sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian untuk bagian kedua, ini untuk menghidupkan kedua lampu dan mematikan kedua lampu. Kemudian untuk bagian ketiga, ini fungsinya untuk memberikan perintah off lampu 1 dan memberikan perintah on pada lampu 2. Coba kita on kan kedua lampu, kemudian kita tekan button 3. Anda perhatikan lampu 1 akan off, sedangkan lampu 2 akan on. Kemudian untuk button 4, atau kita matikan dulu semua lampu. Untuk button 4 ini berhubungan dengan timer atau delay. Jadi setelah kita tekan, kita harapkan lampunya menyala selama 5 detik kemudian padam. Kita tunggu selama 5 detik. Oke, jadi dari pengujian ini terlihat bahwa kondisi kerjanya ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di bagian ini ditunjukkan proses download yang aktif serta proses-proses download yang telah pernah kita lakukan. Nah, untuk menghapus program yang telah kita download, sebagai contoh misalnya jika kita akan menghapus program dan alamat pada binary inputnya, ini kita klik kanan pada bagian ini, kita pilih unload, kemudian kita pilih unload application and address. Jadi semua parameter dan alamat yang ada pada binary inputnya ini akan terhapus. Nah, di sini juga kita diminta untuk menekan programming button dari binary inputnya. Anda perhatikan ini seluruhnya sekarang menjadi kosong. Dengan cara yang sama kita bisa menghapus semua parameter atau alamat atau program yang telah kita lakukan pada setiap peralatan KNX kita. Oke, pada bagian ini kita akan membahas penyebab dari kegagalan proses download. Kemudian muncul pesan bahwa individual address sudah digunakan oleh perangkat lain. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh yang pertama, karena sebelumnya sistem KNX kita sudah pernah kita download programnya. Kemudian saat download berikutnya, ternyata programming button yang aktif itu tidak sesuai dengan perangkat yang akan kita download. Sebagai contoh misalnya, kita akan mendownload untuk binary input, tetapi ternyata programming button yang kita tekan adalah switch aktuator. Nah, untuk penyebab yang pertama ini tentunya solusinya kita harus menekan programming button sesuai dengan perangkat yang akan kita download programnya. Penyebab lainnya, sistem KNX kita ini sudah pernah kita download dari suatu file atau proyek lama, atau bisa juga sudah pernah kita download dari sebuah komputer, anggaplah komputer A.
Dan ternyata individual address atau physical address perangkat pada file atau proyek baru atau komputer lainnya, anggaplah komputer B, individual address-nya ternyata tidak sama dengan individual address pada proyek lama atau komputer A. Ini solusinya kita bisa menggunakan menu diagnosis untuk mengetahui individual address dari perangkat. Oke, coba kita buktikan pembahasan kita tadi. Yang pertama mengenai dalam proses download, ternyata programming button yang kita tekan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, tadi KNX-nya sudah kita unload, tetapi di sini KNX-nya sudah kita download ulang. Nah, anggaplah misalnya kita telah melakukan perubahan pada salah satu parameter, anggaplah pada binary inputnya. Di sini kita anggap kita sudah melakukan perubahan. Kemudian ini kita akan download ulang. Dan download ulangnya di sini juga melibatkan individual address dari perangkatnya. Jadi di sini kita akan memilih full download. Oke, jadi di sini yang di-download adalah bagian binary input, tetapi yang kita tekan tombolnya adalah tombol programming button pada switch aktuator. Kita lihat apa akibatnya. Di sini ada keterangan bahwa downloadnya gagal. Penyebab download gagal ini bisa kita lihat pada keterangan di atasnya. Ini individual address-nya, ini sudah digunakan oleh perangkat yang lain. Oke, coba kita bahas sedikit penyebab kegagalan tersebut. Nah, ketika kita melakukan proses download untuk binary input dengan alamat 112, data-data yang dikirim ini akan menuju ke 111, dalam hal ini switch aktuator, karena tadi yang aktif programming buttonnya adalah switch aktuator. Jadi alamat 111 ini dianggap 112. Nah, berarti sekarang ada dua perangkat dengan alamat 112. Yang pertama binary input, yang kedua 111 yang dianggap nilainya 112. Makanya tadi keterangannya individual address ini sudah digunakan oleh perangkat yang lain. Atau jika kita sederhanakan, data yang seharusnya dikirim ke 112 ternyata masuk ke 111. Sehingga data-data tersebut tidak akan diterima oleh sistem KNX-nya. Oke, kemudian bagaimana dengan penyebab yang kedua tadi? Dalam hal ini ada dua proyek atau dua file, atau bisa juga ada dua komputer, di mana sistem KNX-nya sudah pernah di-download programnya dari proyek atau file lama, atau bisa juga dari komputer A, kemudian di-download lagi dari proyek baru atau dari komputer B. Nah, di sini kita anggap perangkat-perangkat yang digunakan pada kedua proyek tadi atau pada kedua komputer tadi, ini kita anggap perangkatnya sama. Sebagai contoh misalnya, anggaplah ini file yang ada pada komputer A. Ini perangkatnya untuk push button, individual address-nya adalah 113, untuk aktuator 111, sedangkan untuk binary input adalah 112. Nah, dari komputer A ini dilakukan proses download, dan anggaplah proses downloadnya berhasil. Kemudian akan dilakukan proses download dari komputer B, tetapi pada komputer B ini individual address-nya dari setiap perangkat ini berbeda dengan komputer A. Anggaplah kita akan mendownload untuk perangkat binary input. Pada komputer B, binary inputnya di sini, alamatnya adalah 111, sedangkan alamat yang terekam di dalam memori KNX-nya 111 ini berkaitan dengan switch aktuator.
Nah, ketika binary input dari komputer B ini kita download, tentunya yang kita tekan programming buttonnya adalah untuk binary inputnya, sehingga dia akan menuju ke bagian sini. Kemudian sistemnya akan memeriksa apakah ada alamat 111 pada perangkat yang lainnya. Nah, ternyata di sini ada alamat yang sama, yaitu 111 ini untuk switch aktuator. Artinya alamat 111 itu sudah digunakan oleh switch aktuator, sehingga data-data yang kita download itu tidak akan diterima oleh sistem KNX-nya. Oke, coba kita buktikan. Anggaplah di sini kita memiliki proyek atau file baru, di mana perangkatnya sama seperti pada proyek sebelumnya. Hanya saja di sini individual address-nya ini berbeda dengan file atau proyek sebelumnya tadi. Oke, coba kita download untuk binary inputnya. Kita pilih full download. Kemudian kita tekan programming button pada binary input. Anda perhatikan di sini juga proses downloadnya mengalami kegagalan. Oke, seperti yang telah kita bahas tadi, bahwa penyebab kegagalan proses download ini karena pada proses download sebelumnya individual address dari perangkat itu sudah tertanam di memori perangkatnya. Artinya nilainya tidak sama dengan ini. Untuk menyelesaikan permasalahan ini tentunya individual address dari proyek baru ini kita harus samakan dengan proyek lama. Nah, yang jadi masalah bisa jadi file dari proyek lama kita ternyata tidak ada. Nah, solusinya kita bisa menggunakan menu diagnosa. Jadi kita masuk ke menu diagnosa, kemudian kita pilih individual address. Kemudian kita masuk ke programming mode, aktifkan bagian startnya. Langkah berikutnya kita tekan satu persatu programming button dari setiap perangkat. Kita mulai dari switch aktuator. Nah, di sini akan muncul bahwa individual address dari switch aktuator adalah 111, sedangkan di sini adalah 113. Kemudian kita nonaktifkan lagi programming button dari switch aktuator. Kita lanjutkan ke binary input. Nah, di sini terlihat bahwa untuk binary inputnya individual address-nya adalah 112. Sedangkan di proyek baru kita adalah 111. Kemudian kita nonaktifkan kembali programming button dari binary input. Selanjutnya untuk push button sensornya kita aktifkan programming buttonnya. Di sini terlihat untuk push button sensor individual address-nya adalah 113, sedangkan di proyek baru kita adalah 112. Nah, berdasarkan hasil ini berarti kita sudah punya acuan untuk mengubah individual address dari proyek baru. Oke, berikutnya kita ubah individual address dari proyek baru ini sesuai dengan hasil diagnosa kita. Nah, untuk mengubah individual address-nya tinggal kita klik pada salah satu perangkat, kemudian akan muncul jendela properties-nya. Individual address-nya bisa kita ubah pada bagian ini. Nah, jika kita ingat kembali pembahasan kita pada video bagian kedua, bagian pertama dari individual address ini berkaitan dengan areanya. Sedangkan angka yang kedua atau bagian kedua ini berkaitan dengan line, dan yang ketiga ini berkaitan dengan perangkat atau device KNX. Nah, sebenarnya bisa saja kita mengubah
bagian pertama dan kedua atau bagian area dan lainnya. Tetapi hal ini tentunya tidak sesuai dengan pembahasan kita pada video bagian pertama, yaitu pada bagian topologi. Jadi sebaiknya yang kita ubah adalah angka pada bagian ketiga atau bagian yang berkaitan dengan perangkatnya. Sebaiknya langkah awal kita berikan dulu ini nilai grup addressnya 115 atau 114. Kita mulai mengubah untuk switch aktuator. Ini nilainya tadi adalah 111. Kemudian untuk push button sensor 113. Yang terakhir binary input 112. Oke, coba kita download untuk binarinya. Sebelumnya pastikan bahwa semua programming button dari perangkat KNX-nya sudah nonaktif. Oke, di bagian ini ditunjukkan metode untuk mereset switch aktuator dan IP interface secara manual. Artinya dari programming button yang ada pada perangkatnya. Metodenya silakan Anda baca. Ini merupakan produk GPS. Tentunya beda produk, ada kemungkinan metode resetnya juga berbeda. Nah, untuk IP interface ini, kalau masalahnya hanya pada proses download yang gagal akibat adanya kesalahan pada individual address dari perangkatnya, ini sebaiknya tidak perlu kita reset. Oke, kita simpulkan hal-hal yang telah kita bahas dari awal tadi. Yang pertama, sebaiknya kita menghindari menghubungkan dua kabel atau lebih pada terminal perangkat KNX-nya. Nah, jika ada dua kabel atau lebih yang harus kita koneksikan, sebaiknya kita menggunakan terminal blok. Selain itu, dalam proses pengawatannya, kabel KNX-nya atau kabel busnya ini sebaiknya diletakkan pada posisi yang agak berjauhan dengan kabel yang berkaitan dengan sumber AC atau rangkaian daya. Kesimpulan berikutnya, agar sistem KNX kita bisa kita akses dari komputer, terutama jika kita menggunakan KNX IP interface, maka kita harus mengatur IP address pada IP interface, kemudian pada komputer. Kemudian jika KNX-nya ini akan kita akses melalui jaringan, kita bisa memanfaatkan WiFi router, karena pada WiFi router ini juga terdapat fasilitas untuk membentuk jaringan lokal, dan ini juga harus kita atur IP address-nya. Nah, pengaturan IP address ini bertujuan agar perangkat-perangkat ini memberikan network ID yang sama, kemudian host ID-nya berbeda. Kemudian kesimpulan yang keempat, IP interface yang kita gunakan ini memiliki beberapa tunneling address atau saluran untuk berkomunikasi dengan komputer. Nah, sebaiknya jika KNX kita akan kita akses lebih dari suatu komputer, setiap komputer itu sebaiknya kita pilih tunneling address yang berbeda. Berikutnya kesimpulan terakhir, jika sistem KNX kita sudah pernah kita download melalui suatu proyek atau file, atau bisa juga suatu komputer, kemudian akan kita download ulang melalui proyek atau file baru atau komputer lain, maka individual address dari perangkat dari proyek atau file lama atau komputer lama ini harus sama dengan individual address pada file atau proyek baru atau komputer lainnya. Jadi pada saat kita melakukan proses download sebelumnya, individual address ini akan tertanam pada memori perangkat. Kemudian jika kita akan melakukan proses download ulang melalui suatu proyek baru atau proyek yang ada di komputer lain, maka individual address yang ada pada proyek baru ini atau proyek yang ada di komputer lain tersebut, ini harus kita samakan dengan individual address yang tertanam pada memori perangkatnya. Nah, untuk mengetahui berapa individual address yang tertanam pada memori perangkat, kita bisa menggunakan menu diagnosis yang ada pada software ETS.